Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Guru dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini anak-anak kita akan mengawali pelajaran bahasa Indonesia di semester yang kedua. Nah, Pak Guru harapkan anak-anak mempunyai semangat baru, mempunyai semangat di tahun baru, tahun 2021 ya. Kita punya semangat baru untuk menuntut ilmu. Oke. Nah, Pak Guru harapkan anak-anak pada pagi ini sehat-sehat semuanya ya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Nah, kesehatan akal, kesehatan badan kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Oke, anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5, subtema 1 tentang pengalaman. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan ini anak-anak. Supaya apa tujuannya? Anak-anak tahu apa toh itu pengalaman. Nah, kemudian pengalaman itu apa saja? Itu yang akan kita pelajari. Namun anak-anak, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan ilmu yang penuh berkah pada kita semua. Yuk kita bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Pak Indro sampaikan tadi, kita akan belajar tentang pengalaman. Nah, apa itu pengalaman? Anak-anak yang harus perlu tahu apa itu pengalaman. Kita ketahui dulu apa arti pengalaman. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu? Belum kan? Oke, sekarang akan Pak Guru jelaskan, dengarkan baik-baik anak-anak. Apa itu pengalaman? Nah, pengalaman adalah peristiwa yang pernah terjadi pada diri kita. Ya, jadi diingat, dicatat sekali lagi, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang pernah terjadi pada diri kita. Ya, atau peristiwa yang pernah kita alami. Itu yang disebut pengalaman. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu. Sekali lagi, ayo, apa itu pengalaman? Yuk coba, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang pernah terjadi pada diri kita atau peristiwa yang pernah kita alami. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa itu artinya pengalaman. Nah, anak-anak, pengalaman yang pernah terjadi pada diri kita itu ada dua. Ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Nah, sesuatu yang pernah terjadi pada diri kita itu terkadang membuat kita ini bahagia, membuat kita ini senang. Tetapi ada juga peristiwa yang pernah kita alami itu membuat kita sedih. Ya, membuat kita sedih. Itulah peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak menikmati liburan yang cukup panjang ya, di rumah atau mungkin ada yang pergi ke tempat saudara atau kemanapun. Nah, ini tentunya anak-anak banyak pengalaman, banyak peristiwa yang terjadi pada anak-anak semuanya. Nah, ini nanti bisa anak-anak ceritakan pengalaman apa yang terjadi ketika di masa-masa libur sekolah. Nah, nanti anak-anak bisa pilih, bisa membedakan pengalaman apa yang menyenangkan pada diri kita, pengalaman apa yang membuat kita sedih. Nah, itu terjadi pastinya. Nah, itulah anak-anak. Nah, mungkin kemarin
ketika liburan anak-anak pengalamannya apa? Membantu membuat kue, ya, membantu ibu membuat kue di rumah. Nah, itu contoh pengalaman apa? Iya, pengalaman yang menyenangkan, ya. Kemudian misalkan membantu ibu mengurus adik. Nah, itu juga mungkin menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya toh? Kemudian ada lagi pengalaman yang menyenangkan, diajak ayah berenang. Nah, mungkin anak-anak tidak pernah berenang atau mungkin takut berenang, tetapi ketika diajak ayah berenang, oh ternyata berenang itu menyenangkan, berenang itu mengasihkan. Nah, itu contoh-contoh pengalaman yang menyenangkan. Tetapi ada kalanya juga pengalaman yang menyedihkan. Sebagai contoh, misalkan Aurel jatuh ketika belajar sepatu roda. Nah, itu pengalaman yang menyedihkan. Itu belajar pakai sepatu roda tetapi terjatuh. Ataupun juga terjatuh ketika naik sepeda misalkan. Atau juga misalkan pergi ke rumah nenek, jalannya macet. Wah, sedih sekali di jalan, ya. Mestinya di jalan itu inginnya lancar, menyenangkan, tetapi pada saat itu jalannya penuh kemacetan. Ah, itu menjadi sedih rasanya. Di jalan itu sudah panas, macet, banyak lalu lalang kendaraan, ya, kendaraan tidak bisa jalan. Nah, itu contoh-contoh pengalaman yang menyedihkan. Nah, anak-anak, nanti tugasnya anak-anak membuat 2 cerita, ya, cerita yang menyenangkan dan juga cerita yang menyedihkan selama anak liburan sekolah kemarin. Oke? Nah, mungkin itu saja dari Pak Guru yang bisa Pak Guru sampaikan. Terus belajar, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa senantiasa berdoa, semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa lekas bertemu. Oke, sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.